Sedari awal, sejak menjadi hakim dan hakim konstitusi, saya mengatakan bahwa jika seorang hakim memutus tidak berdasarkan suara hati nuraninya, maka sesungguhnya dia sedang menghukum dirinya sendiri. Dan pengadilan tertinggi sesungguhnya adalah pengadilan hati nurani. Oleh karena itu, saya tidak pernah takut dengan tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun dalam memutus sebuah perkara sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim yang akan saya pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. 11. Fitnah yang dialamatkan pada saya terkait penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 adalah fitnah yang amat keji dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta. Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan kehormatan saya di ujung masa pengabdian saya sebagai hakim demi meloloskan pasangan calon tertentu. Lagi pula, perkara pengujian undang-undang hanya menyangkut norma, bukan kasus konkret. Dan pengambilan putusannya pun bersifat kolektif kolegial oleh 9 orang hakim konstitusi, bukan oleh seorang ketua semata. Demikian pula, dalam alam demokrasi seperti saat ini, rakyatlah yang akan menentukan siapa calon pemimpin yang akan dipilihnya kelak sebagai presiden dan wakil presiden, yang walaupun calon itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. 12. Dalam penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis miring 21 garis miring 2023 sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Terkait dengan isu konflik kepentingan, ini tolong dicatat, conflict of interest, supaya tidak terjadi salah persepsi rekan-rekan wartawan maupun seluruh rakyat Indonesia. Saya ulangi, dalam penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Terkait dengan isu konflik kepentingan, conflict of interest, sejak era kepemimpinan Profesor Jimli Asyidiki dalam putusan nomor 004 garis miring PUU garis datar 1 garis miring 2003, kemudian putusan nomor 066 garis miring PUU garis datar 2 garis miring 2004, kemudian putusan nomor 5 garis miring PUU garis miring 4 garis miring 2006 yang membatalkan pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi. Jadi sejak zaman Prof. Jimli, mulai tahun 2003 sudah ada pengertian dan penjelasan mengenai conflict of interest.
Saya sambung. Putusan nomor 48 garis miring PUU garis miring 9 garis miring 2011. Kemudian putusan nomor 49 garis miring PUU garis datar 9 garis miring 2013 di era kepemimpinan Profesor Dr. Mahfud MD. Kemudian putusan nomor 97 garis miring PUU garis datar 11 garis miring 2013. Kemudian putusan nomor 1 garis datar 2 garis miring PUU garis datar 12 garis miring 2014 yang membatalkan Perpu Mahkamah Konstitusi di era kepemimpinan Bapak Hamdan Zulfa. Lalu putusan perkara nomor 53 garis miring PUU garis datar 14 garis miring 2016. Kemudian putusan nomor 53 garis miring PUU garis datar 14 garis miring 2016 di era kepemimpinan Profesor Dr. Arif Hidayat. Selanjutnya putusan perkara nomor 96 garis miring PUU garis datar 18 garis miring 2020. Dalam putusan tersebut, maksudnya putusan 96 tahun 2020 itu, terhadap pengujian pasal 87A, karena norma tersebut menyangkut jabatan ketua dan wakil ketua, dan ketika itu saya adalah ketua MK dan wakilnya adalah Profesor Dr. Aswanto. Meskipun menyangkut diri saya tidak mempertahankan jabatan saya. Namun saya tetap melakukan dissenting opinion. Termasuk kepentingan langsung Profesor Dr. Saldi Isra dalam pasal 87B terkait dengan usia yang belum memenuhi syarat. Jadi adik-adik, rekan-rekan wartawan bisa melihat rangkaian cerita makna konflik kepentingan. Ternyata mulai dari tahun 2003 di era kepemimpinan Pak Jimli Asyidik sudah ada. Dan itu ada beberapa putusan.